tadi sidang huru hara lah bang, ya sedikit ada sedikit kekecewaan dari pihak abang terkait karena ini permasalahan ada surat kuasa setelah 4 kali menjalani persidangan surat kuasa ini dipertanyakan. Mungkin bisa disinggung terkait masalah surat kuasa itu sendiri bang, legal standingnya bang. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang buat kita semua. Memang hari ini tanggal 25 November 2025 kita melakukan mediasi yang keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat mediasi tadi ada beberapa timbul permasalahan. Ini memang permasalahan sebenarnya yang mengada-ngada gitu. Jadi untuk itu kami silahkan penjelaskan. Ya, jadi sebenarnya permasalahan ini bermula dari acara tadi ya. Mereka tidak sanggup mendatangkan Nikita dan Mahir selaku pemuda. Alasannya di awal-awal mengatakan bahwa sudah mendapat izin tanggal 3 untuk dihadirkan tanggal 4. Kemudian mereka lagi sibuk mengurus ke pengadilan tinggi. Ternyata pengadilan tinggi kemarin sudah menyampaikan bahwa tidak pernah ada masuk permohonan ke pengadilan tinggi. Kenapa pengadilan tinggi membuat klarifikasi kemarin itu? Karena mereka sudah tahu kelakuan Nikita dan pengacaranya ini tukang bully. Jadi pengadilan tinggi itu nggak mau dibully juga oleh mereka. Makanya sebelum dibully, pengadilan tinggi membuat klarifikasi bahwa tidak ada masuk permohonan. Jadi jangan pernah mereka mengatakan pengadilan tinggi tidak memberikan izin. Ya. Kemudian tadi dikatakan lagi setelah itu bahwa mereka bertanya tergugat prinsipalnya datang nggak supaya kami datang. Makanya rekan saya Bang Surya mengatakan itu tidak ada urusannya, datanglah dia dengan prinsipalnya, kami dengan prinsipal kami, urus prinsipal masing-masing, jangan kait-kaitkan. Setelah perkataan itulah dia muncul kepada surat kuasa. Bahwa setelah mediasi keempat ini, setelah tadi perkataan tadi itu gagalnya dia mendatangkan Nikita, dikatakanlah kami tidak punya legal standing untuk melakukan mediasi dengan mereka. Padahal sejak mediasi pertama, mediasi kedua, mediasi ketiga, sampai tadi di awal masih membahas prinsipal mereka, masih jalannya masih baik. Tapi karena mereka sudah gagal, masuklah ke surat kuasa. Makanya kami tadi jelas aja kalau kami dikatakan tidak punya surat kuasa, makanya kami keluar. Kami persilakanlah mereka berdua pengacaranya itu negosiasi dengan kursi kosong itu. Siapa tahu kursi kosong itu setuju untuk memberikan 200 miliar yang mereka minta. Silakan nanti kursi kosongnya mereka tuntut ke mana-mana untuk membayar 200 miliarnya. Ya, jadi tadi mereka itu setelah kami keluar, mereka saat kami lihat negosiasi dengan kursi kosong itu, diskusi dengan kursi kosong. Padahal kursi kosong itu mempunyai kuasa penuh mewakili Dr. Reja. Jadi kursi kosong tadi menjawab ya mau dikasih mereka 200 miliar. Ya, jadi nanti mungkin besok mereka akan dikasihkannya itu ke kursi kosong itu untuk mendapatkan 200 miliarnya. Ya. Kemudian Dr. Reja ini sebenarnya sudah siap mau datang, walaupun dengan hati yang gak enak banget dia sebenarnya melihat kasus ini. Dia sudah dibully habis sampai masuk rumah sakit, dipaksa memberikan uang 4M. Ya, dipaksa. Jadi pemerasan pertama itu dihukum 4 tahun. Ya, setelah dia dipaksa ngasih uang 4M, dia membuat laporan polisi. Laporan polisi ini dikatakan melanggar hukum. Ya, mau diperas lagi 200M. Jadi Dr. Reja mikir, kok saya ini jadi sapi perah. Diperas 24M, ini mau diperas lagi 200M. Jadi dia mengatakan dia itu membuka bisnis usaha itu bukan untuk ngasih makan Nikita sama pengacaranya. Dia itu buka usaha skincare itu bukan ngasih makan Nikita sama pengacaranya, tapi untuk keperluan mereka dan keperluan karyawannya. Jadi sebenarnya dia berat hati datang, tapi walaupun begitu dia tetap ada di sebelah tadi. Ya, Pak tuh sebenarnya mekanisme dalam sebuah persidangan itu seperti apa sih bang untuk memberikan keabsahan legalitas segala macam seperti apa sih awal sidang itu sebenarnya Pak? Oke ya, saya sampaikan ya, dalam perkara perdata ini kan sudah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register nomor 1000. Artinya nomor 1000 ini kesempatan oleh pihak penggugat menyampaikan surat gugatan dan nanti akan dilanjutkan ke
kesempatan untuk pihak tergugat memberi jawaban atau sanggahan. Tapi sebelum sampai ke materi itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pokok perkara register 1000 memberi kesempatan untuk mediasilah para pihak penggugat dan tergugat ini agar menjadi titik ketemu. Kalau memang terselesaikan dalam mediasi nanti, maka hakim atau hakim yang ditunjuk dalam hal ini mediator akan memberi berita acara penyelesaian bahwa ini dianggap para pihak sudah sepakat untuk berdamai atau tidak berdamai atau deadlock, begitu. Nah, majelis hakim tadi kan menunggu hasil ini. Nah, itulah mekanisme yang terjadi. Jadi dalam kesempatan di pokok perkara 1000 itu sebenarnya para penggugat dan tergugat sudah memberi kuasa. Dalam surat kuasa itu semua lengkap untuk melakukan mediasi, semua lengkap di situ. Setelahnya, hakim mediator kan memberi kesempatan dengan apa? Menjelaskan bahwa ada dalam hal ini pihak penggugat memberikan proposal. Apa permintaan dia? Setuju nggak pihak tergugat, kan begitu? Nah, kalau memang setuju pihak tergugat, selesai. Tapi ternyata di dalam hal itu ya tidak setuju dengan alasan dari mana permintaan kesanggupan untuk membayar ganti rugi pihak tergugat sebesar 200 miliar. Nah, kita kan sebagai kuasa hukum dari pihaknya kan memberi argumentasi dan dalil ya, bukan dalil dalam arti perkara. Nah, bahwa itu tidak mungkin membayar 200 M, maka kita juga punya peluang untuk menjawab proposal itu dengan menaikkan harga 400 miliar yang tidak ada tadi. 500. Nah, itu ya. Dan disinilah antara proposal itu tidak ketemu sama sekali. Nah, dilanjutkan di akhirnya nanti bahwa prinsipal dihadirkan. Ini kan pokok utamanya di sini. Pokok utamanya di sini, prinsipal dihadirkan supaya bagaimana menurut prinsipal kalau memang itu tidak diserahkan kepada kuasa itu nanti dalam proses. Nah, di sini hadirnya dari minggu kemarin pihak tergugat sudah menyampaikan bahwa kami akan menghadirkan minggu depan akan terbuka. pede banget, percaya besar bahwa akan hadir. Padahal kita tahu pada saat tadi mediasi dia menyampaikan terlampau susah untuk menghadirkan karena mekanisme berat dia di dalam. Tapi kan diam saja. Berarti ketidakmampuan dia menghadirkan prinsipalnya. Nah, itu kan tanggung jawab dia seperti yang disampaikan tadi. Kami tidak akan menghadirkan prinsipal kami sepanjang penggugat tidak menghadirkan prinsipal. Nah, kan dibantah tadi. Itu salah satu materi yang deadlock, yang ribut tadi di dalam. Tidak ada urusan kita menghadirkan. Masa dia penggugat menghadirkan dulu prinsipal penggugat, baru dia menghadirkan dia yang penting kok, dia yang punya gawe ya bahasanya ya, dia yang punya pesta kok, masa kita dilibatkan. Nah, disitulah mulai muncullah masalah. Nah, kemudian itu tadi. Jadi mekanisme nanti apakah ini deadlock atau apakah ini dilanjutkan, itu hakim mediator lah yang menilai, dan mediator ya, bukan hakim juga. Mediator lah nanti membuat berita acara. Semua prinsipal atau semua para pihak atau kuasa hukum menandatangani. Itu diserahkan kepada hakim majelis. Kalau memang ini deadlock dan tidak ada kesepakatan, dilanjut pokok perkara. Disitulah kesempatan kita nanti ada gugatan rekompensi. Disitulah kita punya dalil ada rekompensi. Itu jadwalnya kapan? Terserah kepada majelis hakim yang telah menerima berita acara hasil mediasi ini seperti apa. Apakah 2 minggu lagi? Nah, nanti kita dapat undangan untuk mengikuti pokok perkara di perkara 1000. Kalau tadi tidak ada pokok perkara 1000, tidak ada itu. Oh, itu dia Bang, terkait masakan dia nomor perkara itu sendiri Bang. Iya. Bisa sedikit jelasin nggak sih Bang? 1000 segala macam itu Bang. Pokok perkara terregister di Pengadilan Negeri nomor perkara 1000 ya, garis miring Perdata SAPN Jakarta Selatan ya. Nah, itu bukti ada terregister. Nah, untuk lanjutan ada mekanisme mediasi di sini, itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang 1000, tidak ada itu. Tapi kalau hasil mediasi nanti dituangkan dalam berita acara, baru kembali kepada kita. Padahal kita ya surat kuasa itu kita bukan lagi junior yang belajar jadi pengacara, itu sudah semua tersurat. Ada semua tersurat bahwa menghadiri sidang mediasi, semua disebutkan di situ ada. Jadi kalau itu pun sudah kita bilang masih dipersoalkan seperti teman kita tadi sudah 4 kali loh.
malah dia sangat senang menjawab proposal. Kok tiba-tiba legal standing, mungkin dia dengar dari orang lain, dia tidak baca, terpengaruh. Padahal kita ini bukan lagi yang kemarin-kemarin ya, baru belajar beracara. Itu kan sudah ada berita caranya itu ya, pokok perkara. Berarti mediasi ini adalah bagian dari pokok perkara si nomor 1000 ini. Iya, yang bagiannya iya. Tidak terpisah Iya. sebenarnya. Apalagi yang memintakan penjelasan siapa yang menjadi mediasi itu pihak mereka. Hakim menanyakan apakah pihak penggugat punya mediasi, mediator, apakah dari hakim atau non hakim. Ya kita terserah, kita kan nggak punya gawe. Tapi dari pihak sana sebagai penggugat, wah kami punya mediator non hakim, silakan monggo gitu. Berarti apa? Nggak ada lagi kesempatan dia mediator itu membuat perkara baru, register 1001 ke 1002, nggak ada itu, nggak ada. Semua terfokus di situ. Oke. Bang Gata, sebenarnya abang-abang ini bisa kali ya menunjukkan ya saat mereka menuduh di dalam ruang sidang abang-abang ini nggak layak karena dianggap nggak punya surat kuasa. Padahal abang ada gitu. Apa alasannya bang nggak menunjukkan? Itu alasannya karena kami anggap ini penggugat tidak memahami mekanisme hukum. Ya, ini mediasi sidang keempat. Pada waktu di awal mediasi itu ditunjukkan mana kuasanya pihak penggugat, mana kuasanya pihak tergugat. Waktu itu tapi perdata, nah, ini kan perkara perdata. Makanya dalam perkara perdata itu enjoy, pikiran tenang, nggak ada itu memancing-mancing supaya pihak terdakwa ribut, ya kan, jaksa sama pengacara ribut. Kalau di sini kan nggak, para pihak berdamai kok, ingin yang terbaik. Nah, jadi itulah ya, perkara perdata itu tidak harus ditunjukkan siapa menjadi kepentingan legal standing, tidak harus. Tapi kalau pidana itu kewajiban kepentingan negara, jaksa dengan seragamnya nampak di situ mewakili. Ini kan para pihak. Cukup para pihak menyetujui dengan hadirnya dengan surat kuasa sepihak ya. Tapi yang menanyakan dia mediator dong. Mana surat kuasa kamu? Mana surat? Nah, itu sudah terjadi ya di pokok perkara. Ini kalau dia menanya legal standing terlambat itu, sudah lewat itu ya. Oke, Mungkin tambah ya. Baik, saya tambahkan rekan-rekan media di dalam hukum acara, apabila kita mengajukan gugatan itu ada pokok perkara, dan untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 wajib diadakan mediasi. Artinya untuk kuasa dalam pokok perkara kita sudah ajukan juga pada saat persidangan pertama di majelis hakim utama. Dan pada saat kita mediasi pertama pun kita sudah ajukan surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa itu sudah diperiksa oleh mediator dan kita berikan salinannya masing-masing, fotokopinya, baik terhadap mediator maupun terhadap para penggugat. Artinya clear, semuanya sudah tidak masalah. Sehingga untuk mediasi berikutnya penggugat wajib menyampaikan proposal. Proposal diajukan pada tanggal 18. Nah, pada tanggal 11 sebelumnya penggugat mengatakan kami akan menghadirkan prinsipal kami pada tanggal 18, namun tidak juga dihadirkan. Nah, Pak, begitu sudah disampaikan proposal yang disampaikan oleh penggugat, kami terima, kami sudah jawab pada tanggal 18. Jadi proposal diajukan tanggal 11, tanggal 18 kami sudah tanggapi, dan tanggal 25 ini sedianya pihak sebelah, kuasa hukum sebelah menjanjikan kami siap menghadirkan prinsipal kami, yaitu Nikita Mirjani, untuk mediasi. Sehingga dari hakim mediator menanyakan kepada kami, siap tidak menghadirkan Reza Gladys? Kami bilang siap. Sebelum tanggal 25 pada hari Rabu, petugas mediasi WA ke saya, Bang, untuk RG siap tidak hadir? Saya bilang siap, kami hadirkan. Nah, artinya kan sudah tidak ada masalah. Nah, tiba-tiba pada saat ditanyakan tadi mediasi tanggal 25 ini,
beralasan bahwa kesulitan kami bla 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 bla, dianggap kami tidak mengikuti perkembangan. Kami mengikuti perkembangan, ternyata dari Humas Pengadilan Tinggi Jakarta mengatakan bahwa tidak ada surat masuk ke Pengadilan Tinggi yang meminta dari kuasa hukumnya NM untuk menghadirkan NM di pengadilan. Itu tidak ada surat. Nah, kami kan mengikuti itu. Nah, mungkin pengacara sebelah ini tidak mengikuti sehingga berbohongnya kelihatan. Namun kami tidak mau menghadirkan RG dulu sebelum dari pihak penggugat bisa hadir. Kalau dari pihak penggugat hadir, kami akan hadirkan RG. Nah itu ya, jadi kawan-kawan. Selanjutnya, setelah mediasi ini deadlock, kami tinggal tunggu apakah mediator menyatakan bahwa mediasi gagal. Nanti kami datang kembali, hanya tinggal tanda tangan. Nah, artinya masalah surat kuasa kami sudah penuhi semua. Dari sebelah mengatakan legal standing kami tidak kuat, kami bisa buktikan di dalam surat kuasa legal standing kami kuat untuk menghadiri mediasi. Mungkin Jadi gini saya tambahkan. Tadi kayaknya media mau tahunya kan legal standing tadi ya. Surat kuasa tadi masalahnya. Pada saat kita sidang pertama perkara ya, sebelum mediasi ya, sidang pertama perkara ini kami memberikan surat kuasa bahwa kami ini adalah kuasa daripada Reza Gledis sama atau Bang Mufid. Kami serahkan, mereka periksa. Kami serahkan kartu pengacara kami, izin-izin kami semua supaya mereka tahu bahwa kami punya legal standing. Mereka lihat, oke, sah ya, bahwa kami ini adalah mewakili Dr. Reza sama atau Bang Mufid dalam sidang pokok perkara di awal. Ya, setelah diperiksa oleh majelis hakim, diperiksa oleh mereka juga, ya, hakim memutuskan untuk dilanjutkan dengan mediasi. Hakim perkara ini menunjuk kami ini untuk maju ke mediasi, bukan kami yang maunya datang sendiri ke mediasi. Hakimnya mengatakan, oke silakan ya tergugat, ya, nanti mediasi ya. Ya, kami ditunjuk oleh hakim untuk ikut mediasi, ya. Nah, pada saat mediasi kami tahu peraturan, kami bikin surat kuasa. Jelas dalam surat kuasa ini kami sebutkan perkaranya 1000 PDTG tahun 2005 dari Jakarta Selatan. Materai cukup ditandatangani. Memang kartu pengacara tidak perlu lagi tunjukkan karena sudah ditunjukkan dalam pokok perkara. Dan mereka sudah lihat muka kami. Kami itu sudah sah, mereka sudah kenal, kami sudah salaman di pokok perkara. Jadi kami ini memang sudah sah mewakili. Kalaupun di mediasi kami kasih surat kuasa, kami itu sudah sah mewakili. Tapi walaupun demikian, kami tetap memberikan surat kuasa di mediasi pertama. Diperiksa oleh mediator. Ditunjukkan kepada mereka. Mereka katakan oke. Ya. Malah pada saat mediasi pertama, mereka tidak mampu menunjukkan surat kuasa, hanya di HP. Mereka memberikan surat kuasa itu di mediasi yang kedua. Mediasi pertama mereka malah tidak punya surat kuasa. Tapi kami tidak protes. Kenapa kami tidak protes demikian? Karena waktu sidang pokok perkara di awal, kami sudah lihat muka mereka di depan majelis hakim. Ya cukup kami tandai mukanya, ada si itu siapa si yang turun itu, ada si macam-macam lah itu. Kami sudah lihat muka mereka, sehingga di waktu di mediasi pertama mereka tidak memberikan kuasa. Karena mereka sudah kami hafal dalam sidang pokok perkara, kami nggak paksa gitu loh. Sebab sudah kami tandai mukanya, oh ini memang betul kuasanya. Mereka juga udah tandai muka kami. Tapi walaupun mereka tandai, kami kasih lagi surat kuasa kami untuk mediasi. Di situ tulis menghadiri mediasi perkara 1000 dan selanjutnya resmi di sidang mediasi pertama. Mereka masukkan kuasa di mediasi kedua. Berlanjutlah sampai ke 4 karena dia gagal mendatangkan kita. Diungkit-ungkit kami tidak punya legal standing. Ya kalau memang nggak punya sudah kami keluar, silakan dia ngobrol sama kursi kosong. Ya mungkin teman saya tambahkan silakan. Baik, untuk Pak ini bahwa kami menganggap mediasi tadi adalah gagal, sehingga ini akan dilanjutkan kepada pokok perkaranya. Kami selaku tergugat 1 dan 2 permohonan kami mohon supaya
perkara ini jangan dicabut ya. Karena mari kita berdebat di pengadilan, di proses persidangan. Jangan di komal atau di sosial media. Malu kita sebagai kuasa hukum ini, sebagai pemerhati hukum atau sebagai netizen, silakan bahas di komal atau di sosial media. Tapi kita selaku kuasa hukum, ayo kita berdebat hukum di pengadilan, dalam persidangan. Ini yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita nyatakan kita sebagai advokat. Jadi bukan di tempat lain kita berdebat, tetapi di pengadilan, dalam persidangan. Jadi itu harapan kami. Tolong ya, jangan dicabut lagi ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.